Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pranesa Zafira Rajabi dengan 3 digit NIM terakhir 019. Saya dari kelas 2025A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai resumen artikel pertama dan artikel kedua dari tugas sistem operasi. Yang pertama, saya akan membahas resumen artikel pertama dengan judul Systematic Literature Review (SLR). Dampak modifikasi algoritma round robin dalam penjadwalan CPU pada sistem operasi. Kita masuk pada pendahuluan. Penjadwalan CPU merupakan bagian penting dalam sistem operasi modern karena berperan dalam mengatur eksekusi proses agar efisien dan adil. Salah satu algoritma yang banyak digunakan adalah round robin atau bisa disebut dengan RR, yang bekerja dengan pembagi waktu CPU ke setiap proses secara bergiliran menggunakan parameter time quantum atau bisa disebut dengan TIHI. Meskipun memiliki kelebihan dari segi kesederhanaan dan fairness, algoritma RR memiliki kelemahan utama pada penggunaan TIHI yang bersifat statis. Jika TIHI terlalu kecil, maka akan terjadi banyak konteks switching yang meningkatkan overhead sistem. Sebaliknya, jika terlalu besar, maka performanya akan menyerupai FCVS yang menyebabkan waktu tunggu menjadi lebih lama. Kita selanjutnya masuk pada metodenya. Pada artikel tersebut, penulis menggunakan metode pencarian sistematis dengan pendekatan Preferred Reporting Item for Systematic Literature Review atau bisa disebut dengan PRISMA. PRISMA adalah panduan atau checklist yang digunakan untuk membantu peneliti dalam menyusun dan melaporkan systematic review, termasuk SLR, dan meta-analisis secara transparan dan lengkap. Ini adalah diagram alur tahapannya. Yang pertama itu identification, pengambilan publikasi dari database. Selanjutnya dilakukan screening berdasarkan kriteria masuk ke dalam screening. Dan yang terakhir itu ada included atau data yang digunakan di dalam review. Metode ini bertujuan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai perkembangan modifikasi algoritma RR. Masuk pada pembahasan. Yang pertama kita akan membahas mengenai jenis modifikasi algoritma round robin. Yang pertama yaitu berbasis machine learning menggunakan teknik seperti KNN dan K-means untuk menentukan TIHI secara otomatis berdasarkan karakteristik proses sehingga lebih adaptif. Yang kedua, algoritma dinamis, yaitu tim kuantum tidak lagi tetap tetapi disesuaikan dengan kondisi proses seperti burst time dan jumlah proses dalam antrian. Yang ketiga, algoritma hibrida menggabungkan RR dengan algoritma lain seperti SGF, shortest job first, dan priority scheduling. Tujuannya yaitu memanfaatkan kelebihan masing-masing algoritma. Yang keempat, berbasis statistik atau matematika menggunakan perhitungan seperti mean, median, dan kuartil untuk menentukan nilai TIHI optimal. Dan yang kelima yaitu berbasis kelompok atau grouping. Proses dikelompokkan berdasarkan karakteristik tertentu, lalu setiap kelompok diberikan TIHI yang sesuai. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan dampak modifikasi terhadap kinerja. Yang pertama yaitu penurunan average waiting time (AWT). Kedua, penurunan average turnaround time (ATT). Ketiga, pengurangan jumlah konteks switching. Keempat, peningkatan efisiensi dan utilasi CPU. Beberapa algoritma bahkan menunjukkan peningkatan kinerja hingga 12% sampai 62% tergantung pada kondisi dan jenis proses yang diuji. Masuk pada modifikasi yang paling efektif. Yang pertama itu ada KNN dan K-means, sangat adaptif dalam menentukan TIHI. Kedua yaitu DA-DHIRR dan IRR performa stabil di berbagai kondisi data. Yang ketiga yaitu SGF-RR hybrid, efektif untuk kombinasi proses pendek dan panjang. Dan yang terakhir itu ada AE-IGBHT atau grouping, menghasilkan AWT dan ATT paling rendah dalam beberapa pengujian. Selain itu, algoritma dengan time quantum dynamics secara umum lebih unggul dibandingkan yang statis.
Masuk pada bab kesimpulan, algoritma round-robin klasik memiliki keterbatasan utama pada penggunaan time quantum yang statis yang berdampak pada rendahnya efisiensi dalam kondisi tertentu. Berbagai modifikasi yang dikembangkan baik berbasis machine learning, dinamis, hybrid, statis, maupun grouping berhasil mengatasi kelemahan tersebut dengan cara menentukan TQ secara lebih adaptif. Secara keseluruhan, modifikasi algoritma RR terbukti mampu dan meningkatkan efisiensi CPU, mengurangi waktu tunggu dan waktu penyelesaian, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Dengan demikian, penggunaan algoritma RR yang dimodifikasi sangat direkomendasikan untuk sistem operasi yang membutuhkan kinerja tinggi dan responsif. Selanjutnya, saya akan membahas dan mempresentasikan mengenai resumen artikel kedua. Selanjutnya, masuk pada resume artikel kedua dengan judul Mesin Virtual Virtual Machine, sekilas tentang tujuan, fungsi, keuntungan, dan pengelolaan dari mesin virtual. Masuk pada pendahuluan, perkembangan teknologi komputer yang sangat pesat di era modern membuat kebutuhan akan sistem yang efisien, fleksibel, dan hemat biaya semakin meningkat. Salah satu teknologi yang mendukung hal tersebut adalah mesin virtual atau virtual machine, atau bisa disebut dengan VM. Mesin virtual merupakan teknologi yang memungkinkan simulasi sebuah komputer secara virtual sehingga dapat menjalankan sistem operasi dan aplikasi layaknya komputer asli. Namun, tanpa bergantung langsung pada perangkat keras fisik, dengan adanya virtualisasi, salah satu perangkat keras dapat digunakan untuk menjalankan beberapa sistem operasi sekaligus. Hal ini memberikan kemudahan bagi pengguna dalam melakukan eksperimen, pengujian sistem, maupun pengembangan aplikasi tanpa harus menunggu sistem utama. Selain itu, VM juga memungkinkan pengelolaan sumber daya yang lebih optimal dan efisien. Namun, dalam implementasinya, penggunaan mesin virtual juga membutuhkan pengelolaan yang baik, terutama dalam hal alokasi sumber daya, performa, dan keamanan. Oleh karena itu, penting untuk memahami konsep, fungsi, serta pengelolaan mesin virtual dalam dunia teknologi informasi. Untuk metodenya sendiri, penelitian ini menggunakan metode studi pustaka literatur review, yaitu dengan mengumpulkan berbagai informasi dari sumber-sumber yang relevan seperti jurnal, buku, dan media elektronik. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu data yang telah tersedia dalam bentuk dokumen atau hasil penelitian sebelumnya. Metode ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep virtual, fungsi, manfaat, serta penerapannya dalam teknologi informasi. Masuk pada bab pembahasan, mesin virtual bekerja dengan bantuan hypervisor atau VMM yang mengatur penggunaan sumber daya seperti CPU dan memori. Di dalamnya terdapat QuickOS yang berjalan di atas sistem host dalam lingkungan yang disebut dengan Virtual Machine Environment atau VME. Fungsi utama VM yaitu yang pertama menjalankan berbagai sistem operasi dalam satu perangkat, kedua pengujian software secara aman, ketiga konsolidasi server, dan yang terakhir mendukung virtualisasi desktop. Untuk keuntungannya sendiri, yang pertama hemat biaya dan efisien, kedua fleksibel dan mudah dikelola, ketiga aman karena sistem terisolasi, keempat mudah dipindahkan portable. Jenis VM yang umum digunakan yaitu VirtualBox, VMware, QEMU, Hin, HVM, dan OpenStack. Untuk teknik virtualisasi sendiri ada 4. Yang pertama itu full virtualization, para-virtualization, hardware assistant virtualization, dan resource virtualization. Selanjutnya kita masuk pada bab terakhir, yaitu kesimpulan pada resumen kedua ini. Mesin virtual merupakan teknologi penting dalam dunia teknologi informasi
yang memungkinkan simulasi sistem komputer secara fleksibel dan efisien. Dengan VM, pengguna dapat menjalankan berbagai sistem operasi dalam satu perangkat fisik, sehingga dapat menghemat biaya serta meningkatkan produktivitas. Selain itu, VM juga memberikan kemudahan dalam pengujian dan pengembangan aplikasi karena menyediakan lingkungan yang terisolasi dan aman. Namun, pengelolaan mesin virtual tetap harus dilakukan dengan baik, terutama dalam hal konfigurasi keamanan dan pemantauan sistem. Secara keseluruhan, mesin virtual menjadi solusi yang sangat penting dalam mendukung modernisasi dan transformasi digital karena mampu meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan inovasi dalam pengelolaan infrastruktur teknologi informasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Pramesa Zafira Rajabi, pamit undur diri. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.